screen-nya sudah terlihat? Ya, Bu. Oke, baik. Yang off cam saja, yang sekalian mau pelayanan silahkan monggo saja ya, tapi sambil menyimak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi akan wabarakatuh. ya, hari ini kita akan masuk dengan topik masalah pelayanan kebidanan di lingkup sosial. Oke, mungkin ibu-ibu bisa memberikan pelayanan. Oke. Ini beberapa masalah yang sering sekali kita lihat di masyarakat kita ya, itu terkait dengan masalah sosial dan ini sering sekali akan menimbulkan permasalahan baik masalah masyarakat yang akan menimbulkan satu hal provokasi seperti itu kan. Ya, kita lihat apa saja masalah yang biasa timbul. Oke, kita bahas dulu terkait dengan kebijakan publik ya. Kebijakan publik di sini menurut Jung and Quinn dalam DY 1975 dalam Winarto tahun 2007 ini adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah dan perwakilan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya. Jadi kebijakan publik ini merupakan satu kewenangan ya, di mana kewenangan ini di dalam badan pemerintahan di mana kita menganut badan pemerintahan ini berdasarkan pemilihan daripada perwakilan masyarakat. Dan ketika mereka sudah dipilih oleh rakyat begitu, mereka mempunyai satu kewenangan ya, kewenangan hukum, kewenangan daripada yang terkait dengan ranah yang mereka pimpin begitu. Nah, jadi kita sebagai rakyat begitu ya, kita harus melek gitu. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pesta demokrasi gitu ya, di mana pesta demokrasi di sini kita akan memilih daripada perwakilan kita yang harusnya mengaspirasi daripada suara-suara keluhan kita ya sebagai rakyat begitu. Nah, ketika mereka terpilih, mereka mempunyai satu kewenangan, mereka juga mempunyai suatu kewenangan baik dari hukum, politisi, ekonomi, seperti itu ya. Dan itu akan berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan kebijakan publik ini merupakan adalah suatu reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Dan kebutuhan publik merupakan merespon masalah atau kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi kebijakan publik itu sebenarnya awalnya itu berdasar dari masalah yang ada di masyarakat. Nah, berdasarkan masalah tersebut akhirnya akan timbul satu kebutuhan dan kebutuhan ini adalah berdasarkan masalah yang nyata begitu. Nah, saya mengilustrasikan seperti kalau dulu yang namanya pelayanan kesehatan begitu ya. Kesehatan ini merupakan kebutuhan kita semua begitu kan. Nah, tapi orang yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ya ataupun orang yang merasakan layanan kesehatan adalah orang-orang tertentu saja karena mungkin untuk berobat itu mahal begitu. Akhirnya dengan masalah yang timbul seperti itu begitu ya, akhirnya direspon oleh pemerintah dan dibuatlah satu kebijakan publik. Ya, kebijakan publik itu adalah dengan mempunyai BPJS. Nah, mungkin kalau kita flashback kembali mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya, itu mungkin yang mempunyai asuransi kesehatan mungkin keluarga daripada pegawai negeri sipil. Sedangkan rakyat biasa gitu ya, rakyat sipil biasa itu tidak mempunyai begitu. Sementara kita tahu yang namanya layanan kesehatan itu adalah kebutuhan semua begitu ya. Ketika rakyat sipil biasa tidak mempunyai
tidak mempunyai asuransi kesehatan begitu ya, apalagi asuransi swasta itu sangat mahal. Ketika sakit begitu kan, itu akan menimbulkan satu permasalahan yang besar begitu. Nah, sehingga ini direspon merupakan satu permasalahan dan akhirnya dibuatlah satu kebutuhan ya. Dengan permasalahan ini akan timbul suatu kebutuhan di mana kebutuhan ini harus semua rakyat Indonesia harus mempunyai asuransi kesehatan dan sekarang yang kita merasakan adalah asuransinya adalah dengan BPJS begitu. Dan BPJS ini mungkin subsidi silang yang sakit dia akan mendapatkan pelayanan gratis begitu kan, sedangkan yang sehat tetap harus membayar dengan budget sesuai yang ditentukan begitu. Nah ini adalah termasuk kebijakan publik di mana kebijakan ini berdasarkan daripada kewenangan yang mengambil suatu keputusan. Oke, kebijakan kesehatan ini merupakan upaya dan tindakan pengambil keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pada pelaku atau aktor, baik yang skala individu maupun organisasi atau instansi pemerintah. Jadi, aktornya itu adalah orang-orang yang terkait daripada pemberi pelayanan tersebut ya. Jadi tanpa kita sadari kita adalah salah satu aktor daripada yang bermain ya ataupun yang terlibat dalam, kebijakan tersebut. Nah, jadi begitu banyak kebijakan-kebijakan yang, kebijakan itu merupakan akan berdampak, akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Nah, jadi saya berpesan kepada ibu-ibu, pada teman-teman semua ya, kita jangan tidak melek dengan hukum ataupun tidak melek dengan politik, karena politik itu terkaitannya dengan kewenangan, terkaitnya dengan kekuasaan begitu ya. Nanti kenapa? Karena itu nanti akan berdampak kepada kehidupan kita ya, dan juga itu, berdampak kepada aktor yang berperan. Nah, secara nggak langsung kita termasuk ataupun kita sebagai tenaga kesehatan termasuk orang yang berperan dalam, eee memberikan pelayanan tersebut. Nah, pemerintah ini wajib berperan membuat kebijakan melalui sektor kesehatan ya, dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan bagi setiap warga negara. Ya, kemarin kita sudah bahas di mana mimpinya para pejuang kita adalah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, baik merdeka daripada kesejahteraan, terus mewujudkan daripada pembangunan derajat kesehatan, begitu ya. Nah, jadi eh, adapun WHO ini menerapkan 8 elemen yang harus menentukan suatu kebijakan, di antaranya satu pendekatan holistik, ya. Pendekatan holistik itu adalah mengandalkan upaya kuratif tapi juga upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif ya. Jadi ini mengedepankan upaya preventif dan promotif serta menekankan ya ataupun, meminimalkan kesakitan ya ataupun mengobati dan juga melakukan rehabilitatif. Selanjutnya adalah suatu kebijakan itu harus berpartisipasi ya. Partisipasi ini bisa untuk meningkatkan satu efisien dan juga efektif. Efisien itu yang berkaitan dengan biaya ya, efektif itu terkait dengan sistem. Jadi semakin efisien suatu sistem ya, akan diharapkan juga semakin efektif gitu. Contohnya yang partisipasi masyarakat di sini adalah, seperti, eee, peran serta masyarakat dalam, kader begitu ya. Nah, kenapa harus kader gitu ya, kenapa masyarakat ya, karena yang tahu wilayah di situ ya, yang tahu masyarakat di situ itu adalah masyarakat sendiri begitu. Nah, dengan adanya peran serta masyarakat, tenaga kesehatan ya, itu terbantu dengan adanya masyarakat tersebut begitu ya, sehingga akan lebih efektif ya. Pelayanan yang diberikan akan lebih efektif, akan lebih terjangkau karena, eee, kader ini yang tahu warganya dan efisien, biayanya juga menjadi lebih murah. Kenapa? Karena tempatnya itu adalah, eee, tempat daripada rumah masyarakat yang secara sukarela begitu. Adapun output-nya balik kepada masyarakat
dia lebih aware gitu kan, terus dia merasa diperdayakan begitu kan, terus dia merasa dilibatkan dengan perannya sebagai, eee, dari salah satu memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah kebijakan publik yang sehat. Ini mendukung terciptanya pembangunan yang kondusif, yang berorientasi pada masyarakat. Kebijakan yang sehat ini diarahkan untuk terciptanya pembangunan yang kondusif. Jadi kalau sudah masyarakatnya sehat ya, terus juga dengan kesehatan dia akan bisa lebih produktif seperti itu ya. Selanjutnya adalah ekuitas, adalah terdapat distribusi yang merata dari pelayanan kesehatan, menjamin pelayanan kesehatan bagi setiap warga tanpa memandang status sosial ekonomi ya. Jadi di sini adalah distribusi daripada ataupun eh, penjangkauan ya, penjangkauan daripada pelayanan kesehatan di sini itu mendapatkan masyarakat mendapatkan hak yang nyata gitu ya, tanpa memandang satu golongan ataupun berdasarkan status sosial ekonomi. Lebih efisien ya, karena ini berorientasi kepada proaktif dan mengoptimalkan biaya yang ada. Kualitas ya, ini berkualitas ini artinya patuh terhadap standar yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi kalau kualitasnya dikatakan standar minimal daripada pelayanan antenatal care itu 10 begitu kan. Nah, mungkin 3 di antaranya temu bicara, tes HIV, itu kan harus memerlukan laboratorium ya. Nah, laboratorium itu mungkin pemeriksaan laboratorium untuk tes HIV itu kalau swasta sangat mahal sekali begitu. Nah, di sini digratiskan oleh pemerintah gitu ya, tapi dengan syarat harus melaksanakannya di puskesmas terdekat. Nah, itu adalah termasuk nah kalau sudah, si ibu hamil melakukan pemeriksaan tes HIV di tes HIV, PMS, begitu, itu kan salah satu upaya daripada pemutusan mata rantai, HIV/AIDS gitu kan. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke bidan swasta, itu sudah terpenuhi daripada kualitas daripada pelayanan daripada standar, antenatal care ya. Jadi kualitas di sini adalah melaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat terutama daerah 3T ya. 3T ini adalah terpencil, terluar, terdepan begitu ya. Karena, karena daripada geografis Indonesia ini adalah, 80% adalah kelautan begitu ya. Nah, jadi dari kelautan ini otomatis banyak sekali yang pulau-pulau yang akan terpisah begitu kan, terluar gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada tenaga kesehatan di sana, mungkin dia tidak bisa maksimal hanya sendiri melakukan pelayanan, dia harus memperdayakan daripada masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah menurut WHO itu adalah self-reliant, adalah kebijakan kesehatan yang diterapkan sebisa mungkin memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas daripada wilayahnya. Jadi kebutuhan daripada masyarakat itu adalah kredibel ya, trust gitu kan, ya terhadap daripada kemampuan wilayah sendiri. Jadi semakin maju wilayahnya ataupun suatu ibu kota begitu ya, kapasitas dari wilayah tertentu juga itu akan menimbulkan satu kepercayaan daripada publik tersebut. Nah, jadi, untuk orang-orang tertentu begitu ya, kalau misalnya ingin berobat, punya uang, dia nggak yakin kalau ternyata dia itu dinas di daerah terpencil, dia akan keluar dari daerah itu untuk mendapatkan pelayanan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, di sini salah satu kebijakan kesehatannya adalah dia harus mempunyai suatu kredibilitas dan trust ya untuk mencapai, daripada, sesuai dengan kapasitas dari wilayahnya sendiri. Nah, di sini itulah yang diterapkan daripada WHO ya, di mana kebijakan ini harus mencakup daripada 9 unsur yang tadi sudah saya jelaskan. Adapun komponen kebijakan yang ditentukan menurut si William itu ada 3 komponen daripada suatu kebijakan.
Ada isi kebijakan, ada pemangku kebijakan, ada lingkungan kebijakan. Isi kebijakan itu ternyata terkait di dalamnya tujuannya, ruang lingkup, durasi waktu, pertanggungjawaban, pernyataan kebijakan, latar belakang, dan definisi. Pemangku kebijakan ini adalah aktor, ya, aktor ataupun orang yang terlibat daripada pelayanan tersebut. Ini adalah kelompok yang berkaitan langsung ya dengan kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Nah, ya contohnya kayak tadi saya sudah mengilustrasikan di mana si aktor kebijakan ini adalah orang yang sangat mempengaruhi ya. Jadi misalnya Eee, bidan, untuk bidan itu untuk buka praktek harus minimal mempunyai STR aktif, harus profesi begitu kan. Nah, siapa yang memberikan pelayanan kesehatan terdepan ataupun yang, garda terdepan di masyarakat itu adalah bidan begitu, khususnya kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi secara nggak langsung si aktor itu juga mempunyai ataupun berdampak ya, ataupun dia merasakan dampak daripada kebijakan yang sudah dibuat ya oleh daripada kementerian begitu secara nggak langsung. Nah, jadi si aktor yang terlibat ini jadi mau nggak mau harus patuh kalau dia ingin mendapatkan pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan gitu. Nah, lingkungan kebijakan ini adalah berpengaruh dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan, kebijakan, serta kebijakan itu sendiri. Oke, kebijakan kesehatan ini bisa berdasarkan sistem politik, ya, trias politik ini adalah meliputi kebijakan publik tertinggi yang dibuat oleh legislatif sebagai representatif dari publik sebagai contohnya adalah pembuatan undang-undang dasar. Nah, jadi makanya saya berpesan sekali ibu-ibu mohon untuk melek politik gitu ya. Kenapa? Karena sedikit tidaknya politik tersebut nanti akan dirasakan dampaknya oleh kehidupan kita. Kita tidak saatnya lagi itu ya udah itu urusan orang gede gitu ya. Saya akan begini-begini saja tidak gitu. Kita harus mulai memperjuangkan daripada suara kita begitu ya. Kenapa? Karena nanti orang yang terlibat ataupun orang yang mempunyai kebijakan publik, dia akan mempunyai suatu kekuasaan. Kekuasaan dia akan merupakan satu kewenangan. Kewenangan dia akan mempunyai satu kebijakan. Nah, kebijakan itu yang nanti bisa berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Nah, kebijakan publik ini dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan juga eksekutif. Ya, contohnya adalah peraturan daerah di tingkat provinsi. Ya, jadi eh, provinsi ataupun kebijakan peraturan daripada peraturan daerah ini juga dia mempunyai satu kebijakan begitu ya, di mana kebijakan ini adalah merupakan satu ranah daripada eh, ranah kewenangan si kepala daerah. Kebijakan yang dibuat eksekutif yaitu adalah kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan publik yang bersifat umum yang dibuat legislatif ini berdasarkan undang-undang dan yang melalui kerjasama dengan eksekutif ataupun undang-undang. Ataupun mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ini, ada 5 daripada produk undang-undang. Undang-undang ini yang pertama adalah undang-undang. Ini peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden, ya. Yang kedua adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, ataupun peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal kegentingan yang memaksa. Nah, jadi pemerintah pusat juga bisa mengeluarkan undang-undang pengganti ya, tidak mengikat, dapat bisa berubah sewaktu-waktu kalau hal tersebut di dalam masa urgensi begitu ya. Contohnya kayak kemarin ketika Presiden Indonesia turun ya tahun 98 Pak Soeharto mengundurkan diri untuk menjadi presiden ya. Di mana itu merupakan satu hal kegentingan ya dan dilanjutkan yang menjabat
ya itu adalah Pak Habibie, di mana beliau pada almarhum Habibie maksud saya, di mana pada saat itu dia ataupun beliau adalah sebagai wakil presiden. Nah, artinya di sini itu merupakan satu hal yang sangat urgensi dan daripada publik begitu ya, itu bisa dilakukan perubahan perundang-undangan yang dimana itu ditetapkan oleh presiden. Peraturan selanjutnya produk undang-undang yang ketiga adalah peraturan pemerintah ya. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya, kalau yang ini adalah peraturan pemerintah ini sebagaimana rules-nya gitu ya, sebagaimana seharusnya begitu. Ini adalah termasuk peraturan pemerintah. Produk yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden. Yang kelima adalah peraturan daerah. Yang di mana peraturan perundang-undangan ini disusun oleh DPRD ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat 1 dan 2 dengan persetujuan kepala daerah. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan wilayah geografis ya. Ini adalah otoritas pembuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah ini memiliki kewenangan berdasarkan wilayah kerja tertentu. Contohnya adalah kebijakan nasional yang berarti berlaku untuk seluruh penduduk dan sistem pemerintah di bawahnya. Di bawah pemerintah pusat negara. Kebijakan provinsi yang berarti harus diimplementasikan pada seluruh pemerintah provinsi terkait kota, kabupaten, serta level pemerintah yang lebih rendah berikutnya. Selanjutnya adalah kebijakan berdasarkan isi, waktu, dan prioritas daripada penetapan kebijakan. Ada kebijakan utama, ada kebijakan turunan, ada kebijakan jangka panjang, ada kebijakan jangka menengah, dan ada kebijakan jangka pendek. Ya, kebijakan utama ini kebijakan yang belum diturunkan. Sedangkan kebijakan turunan ini adalah yang diturunkan dari sebuah kebijakan utama. Ya, jadi dibuat dulu kebijakan utama, setelah dari kebijakan utama itu dideskripsikan, diturunkan, ya itu kepada kebijakan turunan. Setelah dibuat suatu kebijakan keturunan, ya contohnya di sini adalah bagaimana strategi penanggulangan daripada angka kematian ibu. Ya, di mana saat ini masih tinggi gitu ya. Jadi strategi apa saja yang diperlukan untuk menurunkan angka kematian tersebut. Nah, itu merupakan salah satu daripada kebijakan turunan untuk daripada kebijakan utama yang dibuat daripada kementerian. Nah, selanjutnya dibikin berjangka waktu. Jadi makanya kalau kerja itu harus ada rensera ya ataupun rencana strategi. Selanjutnya itu dibuat jangka yang sangat panjang itu visioner, selanjutnya itu harus dibuat ditetapkan kembali itu menjadi jangka menengah dan akhirnya itu dibikin dalam jangka pendek. Oke. Itu merupakan satu masalah kebijakan publik. Adapun masalah pelayanan kebidanan dalam lingkup sosial ini adalah eh, yang paling sering adalah satu faktor ekonomi, budaya, biologi, dan psikologi. Oke, faktor ekonomi di sini merupakan salah satu dimensi daripada eh, merupakan satu dimensi masalah sosial di mana itu dipengaruhi oleh adanya kesenjangan sosial. Ya, kita tahu kayak di Jakarta saja begitu ya, sangat terlihat sekali terjadinya kesenjangan sosial ya, baik antara yang si kaya dengan yang si miskin. Jadi terlihat sangat sekali di mana mungkin kalau kita pergi ke daerah Jakarta Pusat begitu ya, di tempat daerah pemerintahan itu terlihat gedung-gedung yang sangat tinggi begitu ya, sangat mewah sekali begitu. Tapi ketika mungkin tidak jauh dari situ gitu ya, kita akan melihat orang yang tinggal di dekat rel kereta api. Nah, itu merupakan satu terjadinya kesenjangan sosial yang di sini itu disebabkan oleh kemiskinan ya, terus juga akan menyebabkan terjadinya
pengangguran gitu kan. Pengangguran akan berdampak terjadinya kriminalitas, kenakalan pada remaja, terus juga perilaku seksual yang terjadi penyimpangan begitu di mana ini salah satu penyebab daripada faktor ekonomi ataupun ketimpangan sosial ekonomi begitu ya. Nah, makanya di sini pemerintah harus memberdayakan ataupun tidak memberikan ataupun mendapatkan haknya sebagai warga negara. Oke, kalau kita lihat daripada sosial budaya yang kaitan dengan kebidanan, itu masih sering terjadi ada mitos di masyarakat ya. Mungkin di sini masih sering sekali kita lihat, contohnya saja ya, kalau hamil tidak boleh makan nanas gitu ya, nanti akan terjadinya keguguran begitu ya. Eee, nah ini apa yang peran kita sebagai bidan gitu ya, kita harus melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi ya, sehingga hal-hal yang dapat mempengaruhi ataupun merugikan daripada kesehatan ibu hamil ya, itu tidak akan berpengaruh begitu. Contohnya tidak boleh makan ikan, nanti akan membuat amis gitu. Sementara kita tahu sendiri ikan itu mengandung omega 3 yang paling tinggi begitu kan, sehingga bisa membuat kecerdasan ya, terus juga menjadikan, anak-anak itu menjadi cerdas dan produktif begitu ya, jangan dilarang begitu. Nah, jadi peran bidan adalah kita memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang berdampak terhadap keselamatan ataupun kesehatan daripada ibu hamil. Oke, kalau daripada sosial selama persalinan, ini banyak sekali ya, contohnya juga seperti makan rendaman akar rumput patimah ya, ini dapat memperlancar persalinan. Oke, kenapa tidak dianjurkan ya, kalau saya pernah ataupun melihat rumput patimah ini bagus karena dia mengandung oksitosin gitu ya di dalamnya. Tetapi, kalau yang sebenarnya yang namanya HIS itu kan harus berkala kenaikannya, begitu kan. Tapi ketika dengan rumput Fatimah ini tidak berkala gitu ya, jadi itu bisa menyebabkan kesakitan ya pada, persalinan begitu. Nah, jadi perannya di sini bidan adalah dia harus bekerja sama, ya, memberikan Penkes dulu, KIE begitu ya, terus itu harus adanya kolaborasi ya, karena masyarakat kita ini masih lebih cenderung, lebih percaya gitu kepada dukun ya, jadi ini budaya yang diturunkan. Ya, di sinilah pentingnya kita melakukan kolaborasi dengan, dukun, pada daerah Oke, kalau daripada, sosial dasar pada bayi baru lahir ya, ini adalah contohnya, salah satunya di antara ini yang saya ambil, adalah misalnya dibedong agar kaki tidak bengkok gitu ya. Padahal kita tahu di bedong itu tidak boleh kencang gitu ya. Kenapa? Karena dia kan harus bergerak begitu. Nah, itu perannya kita itu adalah kita harus bisa memberikan, KIE kembali ya, memberikan edukasi lagi kepada masyarakat, mana hal gitu ya, mana hal yang terkait, dengan pelayanan ya, dan ini diharapkan tidak merugikan ya, saya perjelas lagi, tidak merugikan ataupun tidak berdampak ya terhadap, hal yang merugikan pada masyarakat ataupun kepada ibu hamil ataupun bayinya, begitu ya. Nah, kayak memakai gurita itu boleh atau tidak boleh, tapi tidak boleh terlalu kencang, begitu ya. Atau misalnya jangan menyusui bayi jika Bunda sedang sakit gitu ya. Nah, ini sakit apa dulu gitu. Kalau sakitnya hepatitis itu tidak boleh
Malah salah satu hal yang kontraindikasi untuk dilakukan menyusui adalah ibu-ibu dengan hepatitis gitu. Nah, kalau misalnya memang sakitnya yang lain begitu ya, itu boleh gitu ya, tapi ibunya harus tetap diobati dulu begitu supaya bayinya tidak menular. Nanti kalau nggak disusui bagaimana? Malah nanti terjadi kegagalan angka kegagalan daripada menyusui ya. Mam harus dikompres air dingin gitu ya. Ya, sebenarnya kan ini bagus ya. Sekarang di air dingin. Tapi biasa kan kalau kita dibilang dengan air panas itu adalah air yang sudah dimasak di kompor gitu kan. Kalau disebut dengan air dingin itu berarti adalah air sumur begitu. Nah, jadi ini harus diperjelas lagi. Nah, kenapa kenapa justru bayi harus mandi dengan bayi yang demam harus mandi dengan air dingin ataupun air sumur gitu. Karena sesuai dengan suhu tubuh. Ya, jadi ketika dengan mandi berendam sesuai dengan suhu tubuh, dia akan turun begitu kan. Jadi bisa menurunkan daripada demam si anak tersebut gitu ya. Atau misalnya ini coba salah satu yang sangat merugikan ya. ASI pertama yang keluar berwarna kekuningan merupakan ASI yang sudah basi. Padahal di sini adalah merupakan satu kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang paling baik untuk pembentukan daripada imunoglobin si bayi. Justru itu yang biasa sering di masyarakat kita tahu itu harus dibuang dan tidak dikonsumsi karena itu merupakan hal yang basi. Nah, ini adalah merupakan mitos yang merupakan salah gitu kan dan ini bisa nanti merugikan merugikan dan bisa berdampak terhadap harusnya ya idealnya kalau bayinya yang sudah disusui itu dia akan cepat ataupun dia jarang sakit. Kenapa? Karena imunitasnya tinggi. Nah, mungkin saja bayi yang karena adanya mitos tersebut gitu kan, dan mereka itu patuh dengan ataupun masyarakat, patuh dengan mitos tersebut begitu ya, tanpa mengetahui landasannya akhirnya ini malah bisa merugikan gitu. Nah, disinilah perannya bidan gitu ya, dalam hal menanggapi ya, adalah mitos-mitos yang berlaku di masyarakat. Nah, ini ada pandangan Islam terkait mitos. Nah, jadi, saya tidak memaksa ya, ini hanya sebagai wacana saja gitu ya. Silahkan kalau mau dibaca, baca saja ya, ini hanya sebagai wacana saja, untuk terkait dengan, eee, pandangan terhadap mitos ya. Oke, demikian ya yang bisa saya presentasikan karena ini Zoom kita last minute ya, karena Zoom kita last minute begitu. Nanti silakan teman-teman kalau mungkin ada yang mau discuss gitu ya, itu nanti bisa kita lanjutkan ke WA group begitu. Nah, ini kita sudah pertemuan kelima. Nah, untuk pertemuan keenam dan pertemuan ketujuh ya, sebelum menjelang UTS begitu